Muhammad Rehan dengan NIM 231011 200289. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia dengan NIM 231011201092. Halo, perkenalkan nama saya Nindita Melia. Baik, materi kali ini kita akan menjelaskan tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Nah, penyajian laporan keuangan mencakup penyajian posisi keuangan dalam neraca berdasarkan urutan likuiditas, hasil usaha dalam laporan laba rugi secara multiple steps, dan arus kas yang dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi dengan pengecualian bagi industri tertentu seperti perbankan dan asuransi yang memiliki standar penyajian khusus. Pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Standar pelaporan ketiga menyatakan bahwa pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dianggap memadai, kecuali dinyatakan lain oleh auditor. Prinsip akuntansi mengenai 3 jenis pengungkapan, yaitu full disclosure, informasi disajikan secara penuh; adequate disclosure, informasi sepantasnya; fair disclosure, informasi seperlunya. Namun, standar akuntansi hanya mewajibkan pengungkapan yang bersifat adequate. PSAK yang mengatur bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi material secara memadai, termasuk bentuk, susunan, isi laporan, dan catatan atas laporan keuangan. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan bank. Neraca, bank menyajikan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca berdasarkan karakteristik dan urutan likuiditasnya, tanpa memisahkan pos lancar dan tidak lancar, serta mengungkapkan secara terpisah hubungan dengan pihak lain seperti Bank Indonesia, bank lain, pasar uang, dan simpanan, termasuk simpanan melalui sertifikat, deposito, aktiva, dan kewajiban tidak boleh disaling hapuskan, kecuali sah secara hukum. Penyisian kerugian disajikan sebagai pengurangan aktiva produktif, dan restrukturasi kredit disajikan secara bruto meliputi pokok, bunga, dan komponen lain yang dialihkan menjadi pokok. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi bank disusun secara berjenjang atau multiple step dengan memisahkan pendapatan dan beban berdasarkan karakteristik operasional dan non-operasional, mengungkapkan secara rinci-rinci unsur-unsur seperti pendapatan dan beban bunga, komisi, keuntungan atau kerugian dari penjualan atau investasi efek ataupun valuta asing, pendapatan dividen, pendapatan operasional lainnya, serta beban administrasi dan beban operasional lainnya juga, guna memberikan kinerja yang jelas sesuai dengan PSAK tanpa saling hapus kecuali dalam kondisi tertentu, dan disertai pengungkapan tambahan seperti rata-rata bunga dan dampak bantuan pemerintah bila ada. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas disajikan sesuai dengan PSAK 1. Penyajian laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas menyajikan peningkatan dan penurunan aktiva bersih atau kekayaan bank selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukutan tertentu yang dianut dan harus diungkap dalam laporan keuangan. Laporan arus kas. Laporan arus kas bank disuruh berdasarkan PSAK 2. Laporan arus kas dan harus disusun berdasarkan kas selama periode laporan dengan mencakup kas, giro pada Bank Indonesia, dan giro pada bank lainnya. Selain itu, bank wajib mengungkapkan analisis jatuh tempo aktiva dan kewajiban dalam kelompok waktu yang seragam untuk menilai likuiditas dan risiko bunga, dengan pengelompokan berdasarkan periode sisa jatuh tempo guna mencerminkan kecocokan aset dan liabilitas secara akurat. Penilaian likuiditas dan risiko bank terhadap perubahan suku bunga dan nilai tukar sangat dipengaruhi oleh jatuh tempo aktiva dan kewajiban serta kemampuan bank dalam melunasi kewajiban berbunga secara tepat waktu dan efisien. Contoh periode waktu yang digunakan sebagai dasar pengelompokan adalah sampai dengan 1 bulan, lalu lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan. Ada juga
lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun, kemudian lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun, ada juga 5 tahun ke atas. Lalu ada periode jatuh tempo dapat digabung dan disesuaikan, terutama untuk pinjaman dan uang muka yang dilunasi bertahap. Konsistensi pengelompokan antara aktiva dan kewajiban penting untuk dianalisis likuiditas. Nah, jatuh tempo dapat diartikan sebagai yang pertama, waktu yang tersisa sampai dengan tanggal pelunasan. Lalu kedua, periode sebagaimana diperjanjikan sampai dengan tanggal pelunasan. Atau yang ketiga, waktu yang tersisa sampai dengan tanggal yang diperkirakan akan terjadi perubahan tingkat bunga. Kemudian, bank juga wajib mengungkapkan pertama, komitmen dan kontingensi di luar neraca. Kedua, konsentrasi risiko berdasarkan sektor ekonomi atau wilayah. Yang ketiga, informasi kredit, termasuk kredit bermasalah dan penyisihan kerugian. Dan yang keempat, instrumen derivatif dan kegiatan wali amanat jika ada. Nah, informasi-informasi ini penting untuk menilai risiko dan kesehatan keuangan bank secara menyeluruh. Jadi, kesimpulan dari materi ini, penyajian dan pelaporan, yaitu penyajian dan pengungkapan laporan keuangan bank mengikuti PSAK khusus karena sifat operasionalnya yang unik. Laporan disusun berdasarkan likuiditas dan mencakup neraca, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Informasi yang disajikan secara terperinci untuk menilai kinerja, likuiditas, dan risiko, termasuk analisis jatuh tempo, komitmen, kontingensi, dan derivatif guna memastikan transparansi dan keandalan laporan keuangan bank.